Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laude Abdul Zulkarnain. Melalui video ini kita coba belajar mengenai algoritma genetika. Algoritma genetika, kalau kita lihat sepintas lalu, kita mungkin berasumsi bahwa ini adalah ilmu matematika biologi. Namun pada dasarnya algoritma genetika di sini yaitu sebuah kecerdasan buatan yang terimplementasi dalam sistem komputasi. Jadi dia bagian dari artificial intelligence. Kita sedikit coba mengulas tentang sejarah algoritma genetika sendiri. Jadi algoritma genetika pertama kali diperkenalkan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada awal 1970-an di New York, Amerika Serikat. John Holland bersama murid-murid serta rekan kerjanya menyusun jurnal dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System pada tahun 1975. Setelah 17 tahun kemudian, John Kozan melakukan penelitian suatu pemrograman yang berkembang dengan menggunakan metode algoritma genetika. Program yang dikenal dengan sebutan genetik program ini menggunakan LIPS, di mana bahasa pemrogramannya dapat dinyatakan dalam bentuk parse tree, yaitu lebih kerjanya berdasarkan algoritma genetika. Algoritma genetika yaitu sebuah proses evaluasi atau perkembangan dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mengenai aplikasi dari algoritma sendiri, ada optimasi. Yang di sini mungkin membahas tentang traveling. Jadi optimasi numerik dan optimasi kombinatorial seperti traveling salesman problem ini akan coba kita ulas lebih panjang atau lebih detail sebentar. Salah satu contoh aplikasinya. Selanjutnya ada pemrograman otomatis, ada machine learning, ada model ekonomi, ada model sistem imunisasi, ada model ekologi, dan interaksi antar evolusi dan pembelajaran. Jadi algoritma genetika sendiri memiliki terminologi yang identik dengan istilah-istilah dalam biologi. Jadi misalnya istilah gen pada algoritma genetika itu adalah merupakan sebuah variabel dasar yang membentuk suatu kromosom. Terus ada alel, yaitu nilai dari suatu gen bisa berupa biner, float, integer maupun karakter. Terus ada kromosom, gabungan dari gen-gen yang membentuk arti tertentu. Jenis kromosomnya yaitu kromosom biner, kromosom float, kromosom string, ataupun kromosom kombinatorial. Terus ada individu, yaitu kumpulan gen dengan kromosom. Ada juga populasi, sekumpulan individu yang akan diproses secara bersama-sama dalam satu siklus proses evolusi. Terus ada generasi, yang menyatakan satu satuan siklus proses evolusi. Serta ada fitness, yang menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang akan didapatkan dari penerapan sebuah algoritma genetika. Siklus algoritma genetika menurut David Goldberg jadi dimulai dari populasi awal, terus ada evaluasi fitness, selanjutnya jadi dari evaluasi fitness akan dilakukan sebuah seleksi individu untuk mencari gen orang tua. Selanjutnya ada crossover atau mutasi, yaitu perkawinan dan persilangan yang akan menghasilkan gen anakan atau populasi baru. Selanjutnya dari populasi baru ini dia akan melalui lagi sebuah evaluasi fitness. Demikian seterusnya sehingga siklus ini dapat menghasilkan gen-gen yang unggul. Namun siklus yang dikembangkan oleh David Goldberg ini masih sangat sederhana. Selanjutnya siklus tadi diperbaiki oleh Zbigniew Michalowicz, di mana misalnya dari sebuah populasi awal
dilakukan evaluasi fitness untuk menentukan bibit-bibit unggul. Selanjutnya dilakukan reproduksi crossover dan mutasi, yaitu kawin silang, atau istilahnya dari evaluasi fitness tadi ditentukan gen orang tua. Selanjutnya dilakukan persilangan atau perkawinan yang akan menghasilkan gen anak. Dari seleksi individu tadi akan diseleksi, akan dipilih, dan akan ditentukan mana yang menjadi anak bibit unggul atau gen unggul. Itulah elitisme. Selanjutnya dari sekian elitisme yang telah terbentuk atau yang telah melalui sebuah seleksi, itu yang akan menjadi sebuah populasi baru. Selanjutnya dari populasi baru ini akan kembali melalui sebuah evaluasi fitness. Demikian seterusnya siklusnya berputar. Jadi kalau kita lihat dalam flowchart algoritma genetika, itu dimulai dari proses mulai, terus penginputan data di sini adalah sebuah inisialisasi, terus pembangkitan populasi awal. Dari pembangkitan populasi awal ini sudah dapat ditentukan atau dapat kita dapat menarik sebuah kesimpulan apakah fitness itu terbaik atau belum. Jika fitnessnya sudah fitness yang terbaik, maka kromosom yang dihasilkan adalah kromosom yang terbaik. Artinya proses dapat diselesaikan. Namun jika fitnessnya belum terbaik, maka dilakukan mutasi atau kawin silang. Jadi disinilah proses crossovernya. Selanjutnya menghasilkan satu anakan baru yang akan kembali melalui sebuah pembangkitan populasi lagi. Jadi di sini fitness akan dievaluasi kembali. Demikian selanjutnya. Terus pada strukturnya ada representasi kromosom, terus membangkitkan populasi awal, menghitung fitness, melakukan seleksi, terus jadi seleksi di sini untuk calon orang tua, terus melakukan perkawinan silang, terjadi mutasi gen, terus terbentuk sebuah individu baru. Disinilah baru ditemukan sebuah solusi. Apakah solusinya sudah tepat sebagai suatu yang optimal, maka solusi optimal. Namun jika belum, maka proses diulangi kembali pada menghitung fitness. Komponen-komponen utama algoritma genetika sendiri terdapat satu, teknik encoding, decoding, gen, dan individu. Selanjutnya ada membangkitkan populasi awal. Selanjutnya menilai sebuah fitness. Terus menentukan sebuah elitimasi. Selanjutnya dari elitimasi yang terbentuk tadi diseleksi. Terus dilakukan sebuah kawin silang. Ada crossover di situ. Terus jika belum ditemukan juga yang terbaik dari kawin silang, maka kemungkinan kromosom iterasi berikutnya itu ditemukan pada reaksi dari sebuah mutasi gen. Selanjutnya ada penggantian populasi. Jadi dimaksudkan bahwa semua individu awal dari satu generasi diganti secara temporer oleh individu hasil pindah silang dan mutasi. Teknik crossover atau pindah silang. Berdasarkan tipe data dari nilai gen, ada beberapa cara untuk melakukan pindah silang, yaitu gen bertipe data biner. Mungkin seperti ini dapat kita lihat uraiannya, slide-slide yang telah tersedia. Selanjutnya ada gen bertipe data real yang cara pindah silangnya mengikuti persamaan berikut. Selanjutnya ada gen bertipe data permutasi. Bila tipe data dari gen adalah permutasi seperti pada travel salesman problem, kita bisa menggunakan metode partial mapped crossover. Jadi metode partial mapped crossover diciptakan oleh Golper dan Lengel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi menentukan dua posisi, dalam hal ini adalah mungkin P1 atau P2 itu, atau batas bawah dan batas atas, atau orang tua 1 dan orang tua 2. Selanjutnya melakukan tukar dua substring antara dua induk untuk menghasilkan protochild. Jadi ada perkawinan silang di sini.
Nah, untuk menghasilkan sebuah calon solusi atau calon enakan. Nah, terus di antara dua pemetaan tentukan hubungannya. Jadi hubungannya itu secara crossover atau mutasi. Nah, selanjutnya mengacu pada hubungan pemetaan tadi. Tentukan individu keturunannya. Nah, terus teknik mutasi yang mungkin tidak perlu saya uraikan lebih panjang lebar secara teoritisnya, dapat kita lihat pada slide-slide yang ada. Nah, terus keuntungan menggunakan algoritma genetika sendiri yaitu dengan menggunakan algoritma genetika diharapkan kita mampu menyelesaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi misalnya ada ruang permasalahan yang sangat besar, kompleks dan sudah dipahami, atau kurang atau bahkan tidak adanya pengetahuan yang memadai untuk mempresentasikan masalah ke dalam ruang pencarian yang lebih sempit. Nah, bisa juga mungkin tidak tersedianya analis matematika yang memadai, ataupun juga ketika metode-metode konvensional sudah tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi hal-hal tersebut itu dapat kita selesaikan secara algoritma genetika. Nah, di sini juga mungkin solusi yang diharapkan tidak harus paling optimal, tapi cukup bagus atau bisa diterima. Jadi itu bagian dari keuntungan menggunakan algoritma genetika. Atau mungkin kita juga deadline dalam penyusunan atau dalam permintaan. Mungkin kita harus menyelesaikan sebuah tugas atau tanggung jawab. Nah, ini seperti misalnya pada TSP yang akan kita uraikan di bawah. Jadi tujuannya yaitu mendapatkan sirkuit atau lintasan terpendek dengan jarak tempuh yang singkat dari semua lintasannya. Nah, sementara kelemahan menggunakan algoritma genetika ini cukup umum, namun tidak terlalu signifikan dalam kelemahan yang betul-betul fatal. Jadi di sini algoritma genetika bekerja pada bilangan acak, sehingga memungkinkan kromosom terbaik itu tidak terlibat dalam proses inisiasi. Selanjutnya, algoritma genetika menggunakan pembangkitan bilangan random dalam setiap pembelian kromosom, baik untuk induk, proses persilangan, maupun mutasi. Nah, solusi yang dihasilkan pun belum tentu merupakan solusi yang optimal, karena sangat dipengaruhi oleh bilangan acak yang dibangkitkan. Nah, korelasi Al-Quran, maksud saya korelasi algoritma genetika dalam penerapannya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan inspirasi untuk mengembangkannya sehingga ditemukan ilmu baru, khususnya dalam ilmu teknologi komputer informatika. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, Allah mengatakan bahwa dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhan. Jadi bagi seorang developer algoritma genetika, ini hal atau ayat ini sangat-sangat signifikan atau sangat nampak dalam pemaknaannya atau penafsirannya. Kita bisa memaknainya secara harfiah. Jadi kelihatan di sini bahwa sistem terapan menurut Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 ini sangat tepat korelasinya dengan sistem algoritma genetika. Baik, kita melangkah pada contoh kasus pengaplikasian algoritma genetika. Nah, di sini contoh kasus yang akan kita kembangkan yaitu Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, jadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah Traveling Salesman Problem yaitu dengan cara mengenumerasi seluruh kemungkinan rute yang akan dilalui pada sejumlah kota yang hanya dapat dilalui sekali dan kembali ke kota asal. Pada contoh di atas, misalkan titik asal A dan titik akhir A. Nah, selanjutnya tahap penerapan algoritma genetika pada TSP. Jadi kita mulai dengan sebuah inisialisasi. Jadi kalau berdasarkan peta ini, anggaplah ini sebuah peta. Jadi di sini titik asal kita dan kita akan kembali ke sini juga. Jadi di situ
kita mulai melakukan inisialisasi, terus melakukan proses evaluasi kromosom. Selanjutnya kita akan melakukan proses seleksi kromosom. Terus terjadi pindah silang atau crossover. Selanjutnya mutasi. Jadi inisialisasinya yaitu kita menentukan misalnya kota-kota yang akan kita tuju itu ada 4 titik atau pelanggan kita yang akan kita bawakan jasa pelayanannya. Itu ada 4 titik. Jadi kita inisialisasi, kita berikan identitas. Salah satunya adalah B, C, D, dan E. Sementara kita berposisi di A. Selanjutnya, jarak lintasan kita jika dari A langsung ke B itu terdapat 7 satuan jarak. Sementara dari B ke C ada juga 7 satuan jarak. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian kromosomnya. Jadi lintasan mana untuk menjangkau keseluruhan titik ini yang paling pendek dan paling efektif dalam pengurangan waktunya. Itulah yang dimaksud dengan inisialisasi. Jadi inisialisasi dipilih secara random, ada 6 buah populasi dalam satu generasi, yaitu B, D, E, C. Jadi dari sini dari A ke B, B ke D, D ke E, E ke C, selanjutnya dari C kembali ke A. Itu kromosom 1. Terus ada kromosom 2, jadi D, B, E, C. Jadi dari A ke D ke B, lalu ke E, selanjutnya ke C, dan kembali ke A. Selanjutnya ada kromosom 3, yaitu C, B, D, E. Mungkin kita bisa lihat sendiri lintasannya. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu proses evaluasi kromosom. Di sini kita akan menghitung nilai fitness dari tiap kromosom yang telah dibangkitkan pada langkah inisialisasi. Dengan menghitung bobot dari setiap lintasan. Baik, pada fitness A, yaitu lintasan jarak lintas, jarak jangkaunya dari A ke B itu ada nilai 7. Selanjutnya B ke D itu ada nilai 2. Selanjutnya D ke E itu ada nilai 6, dan E ke C ada nilai 3. Selanjutnya C ke A ada nilai 5. Demikian selanjutnya pada fitness yang lain. Ditemukan jumlah jangkauan fitnessnya atau jaraknya masing-masing itu seperti yang kelihatan pada layar ini. Selanjutnya kita lakukan proses seleksi dari fitness tadi. Jadi seleksi populasi. Rumus seleksinya di sini yaitu KI atau populasi KI sama dengan 1 per fitness I. Jadi 1/23 untuk fitness untuk populasi 1 diambil dari fitness 1. Jadi 1/23 sama dengan 0,043. Terus untuk populasi kedua yaitu 1/27. 27 diambil dari fitness 2. Selanjutnya untuk populasi ketiga yaitu 1/29 dan yang menghasilkan 0,034. Demikian seterusnya. Selanjutnya dijumlahkan secara total seluruh nilai populasi, maka akan menghasilkan 0,207. Selanjutnya dihitung nilai probabilitas seleksinya, yaitu probabilitas 1 adalah populasi 1 dibagi jumlah total dari populasi. Jadi misalnya 0,043 dibagi 2,07 yang merupakan nilai dari total populasi yang terbentuk. Selanjutnya probabilitas kumulatifnya akan terbentuk sedemikian rupa.
hingga mencapai angka 1. Baik, kita juga dapat melihat metode roulette wheel-nya seperti ini. Jadi populasi baru yang terbentuk itu ada kromosom 1 yaitu DBEC, DBEC. Jadi dari A ke D, terus ke B, ke E, dan ke C, kembali ke A. Ini merupakan kromosom yang terbentuk setelah terjadi crossover dan mutasi. Nah, untuk lebih detailnya, kita masuk pada perhitungan pindah silang untuk crossover-nya. Misal parameter crossover probability-nya diberikan nilai 25%. Jadi jika bilangan random yang dihasilkan lebih kecil dari 0,25, maka akan dipilih menjadi induk baru. Jadi misal hasil 6 bilangan random yang dihasilkan itu R1 sama dengan 0,451, R2 nya 0,211, R3 nya itu 0,202, terus R4 nya 0,877, dan seterusnya. Jadi kromosom KK yang terpilih menjadi induk jika RK lebih kecil dari probability crossover. Maka yang akan menjadikan induk adalah kromosom 2, 3, dan 6. Yaitu kenapa kromosom 2, 3, dan 6 yang diambil sebagai populasi kromosom induk karena dia adalah nilai probability-nya lebih kecil dari 25, dari 0,25. Selanjutnya proses crossover atau pindah silang. Bagaimana kita menentukan atau melihat perubahan dari kromosom 2 setelah melakukan pindah silang. Jadi dari BDEC, setelah terjadi crossover, maka kromosom ketiganya yaitu CBDE. Nah, selanjutnya dari CBDE tadi dia akan pindah silang dengan kromosom 6 yaitu CDEB. Nah, selanjutnya kromosom 6 akan melakukan perkawinan atau pindah silang dengan kromosom BDEC, jadi kromosom yang pertama. Jadi ketiga kromosom ini adalah kromosom yang terpilih dengan lintasan jarak terbaik. Nah, selanjutnya hasil dari setelah crossover, jadi DBEC itu diambil dari kromosom induk 1, BDC diambil dari hasil crossover kromosom 2 dan 3, selanjutnya CBED diambil dari hasil crossover kromosom 3 dan 6, selanjutnya ECBD diambil dari kromosom induk 4, terus EBCD diambil dari kromosom induk 5, CDBE diambil dari hasil crossover kromosom 6 dan 7. Nah, selanjutnya proses mutasi. Nah, pada proses mutasi juga ini semakin mempersempit hasil pencarian kita. Jadi proses mutasi yaitu panjang total gen sama dengan jumlah gen dalam satu kromosom dikali jumlah kromosom. Jadi jumlah gennya itu ada 4 dikali jumlah total kromosomnya ada 6, yaitu sama dengan 24. Misalnya probabilitas mutasinya 20%, maka jumlah gen yang akan dimutasi adalah 0,2 dikali 24 sama dengan 4,8 sama dengan 5. Terus posisi tersebut diperoleh dari pembangkitan 5 bilangan acak. Misal ada 5 buah posisi gen yang akan dimutasi. Jadi ada 3, 7, 10, 20, dan 24. Jadi proses mutasi untuk bilangan yang akan dimutasi yaitu 3, 7, 10, dan 24 tadi dapat kita lihat pada proses perubahan mutasi kromosom yang seperti yang tampil pada layar monitor kita. Jadi kromosom 1 yang tadinya DBEC setelah mengalami mutasi gen dia akan menjadi DBCE. Selanjutnya kromosom kedua yaitu BDEC mengalami mutasi kromosom akan menjadi BDCE.
dan seterusnya. Khusus kromosom keempat ini tidak ada perubahan dan dia dianggap sebagai kromosom yang resesif, tidak mendominasi gennya, jadi dianggap dia turunan gagal. Jadi selanjutnya dari keenam kromosom yang terbentuk itu ditemukan jarak lintasan terpendek itu ada pada kromosom mencapai pada pembahasan mutasi, maka panjang lintasannya tidak akan terhitung secara keseluruhan. Jadi inilah peluang yang kita dapatkan setelah terjadinya sebuah mutasi. Jadi misalnya di kromosom 1 itu ada DBCE. Jadi dari D ke B itu terjadi mutasi pada angka 3. Nah selanjutnya 2. Selanjutnya ada angka 7, ada angka 3 kembali, dan angka 9. Jadi dari sini, dari D ke B, terus B ke C, C ke E itu kita akan menemui angka-angka ini. Jadi angka-angka mutasi yang terbentuk. Dari sekian yang kromosom yang kita dapati pada hasil inisiasi, pada hasil seleksi, kita dapatkan fitness terbaik, atau dalam pemahaman kita dalam penerapan TSP ini, yaitu kita dapati lintasan terpendek dari lintasan yang akan dilalui seorang penyedia jasa usaha antar jemput Binato atau laundry. Jadi terdapat dua rute terbaik yang akan menghasilkan rute terpendek, yaitu rute kromosom ketiga dan kromosom keempat, yaitu CEDB dan BDEC, di mana nilai kromosomnya atau nilai jarak lintasnya adalah yang terpendek dengan nilai 23 satuan jarak. Baik, demikian kita dapat simpulkan bahwa solusi algoritma genetika dapat diperoleh kapanpun, sebab solusi yang dihasilkan terdapat pada generasi yang berapapun. Algoritma genetika tidak selalu membutuhkan waktu yang lama, karena semua kemungkinan tidak semua dicoba, tergantung kriteria yang ingin kita capai. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.